Halo kalian Amita, Namo Buddhaya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semangat dalam menjalani hari ya. Jangan lupa jaga pola hidup sehat dan selalu cuci tangan ya teman-teman. Oh iya, kami dari Podcast Cita. Podcast ini merupakan podcast kedua di channel YouTube kami. Mohon dukungannya. Halo kalian Amita, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Baiklah, kembali lagi ke podcast Cita edisi yang kedua dengan mengusung tema bagaimana tetap aktif dan berprestasi selama pandemi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Linda Septiani Sugianto yang akan memandu podcast kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Balik lagi ke podcast dengan tema yang luar biasa, tentunya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa pula. Siapakah narasumber kita pada hari ini? Dia adalah mahasiswa berprestasi utama Universitas Sriwijaya tahun 2021. Dia juga peraih beasiswa XL Asiata Future Leaders Award Batch 9. Dia juga magang di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Dia merupakan finalis Pekan Ilmiah Nasional ke-33 tahun 2020. Dia juga peraih beasiswa unggulan Batch 2018. Dan dia merupakan anggota Divisi Sumber Daya Manusia Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang. Dan dia juga peraih berbagai prestasi lomba esai dan inovasi tingkat nasional dan juga internasional. Sangat luar biasa, langsung saja kita panggilkan Cenuka Aurelia. Give your virtual applause, guys. Halo Cenuka. Halo Linda, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Ce. Gimana nih kabarnya Cenuka? Baik, kalau Linda gimana? Luar biasa, sama-sama baik nih Ce. Langsung saja nih Ce ya. Selama pandemi ini, apa sih kesibukan Cece? Kalau kesibukan kuliah, coba-coba menambah skill, coba-coba ikut webinar, terus ada juga kegiatan sama Excel Axiata Leaders. Wah, produktif dan aktif sekali ya Cek selama pandemi ini. Mungkin kalian Amita nih juga penasaran nih Cek, bagaimana sih cara tetap aktif dan produktif selama pandemi? Seperti kita ketahui nih ya, di masa pandemi kan serba online. Nanti kalau orang milenial bilangnya sih mageran sih Cek sekarang ini. Gimana dari Cece sendiri? Kalau misalnya selama masa pandemi ini semuanya sulit ya bagi semua orang. Mungkin Linda juga ngerasain ya, Iya. Angkatan 20 yang semuanya langsung online semua gitu. Angkatan corona Cek. Angkatan corona Serba online gitu. Iya sama sih, semua orang juga ngalamin kesulitan tiba-tiba yang biasanya keluar, tiba-tiba di rumah aja. Jadi pasti kalau vibe di rumah ya tidur, ngantuk, mager gitu. Tapi mau sampai kapan sih kita mager kalau misalnya kita nggak bergerak gitu untuk mencoba mengaktifkan diri, apa ya, mau nggak mau kita tuh harus mencoba membuat strategi nih gimana sih caranya kita tetap bisa produktif walaupun di rumah aja gitu. Menyinggung membuat strategi selama pandemi ini agar tetap aktif. Dari Cece Nuka sendiri, gimana sih strategi itu? Kalau dari Cica sendiri sih, pertama itu temuin motivasinya dulu Linda. Temuin motivasi. Kenapa sih harus produktif? Karena nggak semua orang itu punya tujuan yang sama gitu. Betul ya. Nah, mungkin kayak Linda sendiri, kira-kira tujuan Linda apa nih? Tujuan kalau sekarang sih ngobrol dengan Cece Nuka. Aduh, bisa banget ya. Misalnya kan Linda nih, maunya jadi Cici Sumsel. Nah, sekarang mungkin goalsnya aku pengen apa ya, menang di lomba esai, lomba menulis gitu. Tentu strateginya juga beda Linda, karena kan tujuannya beda, motivasinya beda, jalannya juga beda. Mungkin kalau aku bisa ibaratin tujuan kita itu anggap apa ya, kayak di Gojek gitu, di Google Maps. Kita mau dari titik mana? Saya dari rumah saya nih di Skip, mau ke Viara Dharma Kirti, itu di Kamboja kan. Nah itu pasti kan jalannya lewat mana dulu, itu sama kayak strategi. Kita mau lewat mana dulu. Iya. Sama ya, kan ada banyak jalan gitu menuju Deka. Oh ya, banyak jalan menuju Deka, Iya. menuju Roma. Nah itu sama kayak strategi bisa A, bisa B, bisa C. Itu ada kelemahan dan kelebihan dari strategi itu. Mungkin kayak Linda nih, rumah Linda di mana? Oh, jauh nih Cece, di Banyuasin KM 18. Nah di Banyuasin kan, mau ke Deka kan jauh tuh. Gimana sih kan caranya? Nah itu kan juga termasuk kayak apa ya, yang kayak Cici bilang tadi, destinasinya beda, starting pointnya juga beda, jadi strateginya juga beda. Mungkin kalau Linda
ya udah bisa ngebut langsung ya dari K15 ke DK, karena kan jalannya mungkin apa ya agak macet gitu. Kalau misalnya dari rumah kita kan skip ke DK kan wah macet itu jalannya kan di Sudirman. Jadi tentu beda teman-teman strateginya. Jadi yang penting untuk membuat strategi itu tahu dulu nih tujuannya mau kemana, starting point kita dari mana, apa aja sih kayak pilihan strategi yang ada di depan mata. Nah kalau dari Cece sendiri, kalau untuk strategi selama pandemi ini, Cece lebih mengisi kegiatan apa yang Cece suka gitu. Kalau dia sukanya menulis gitu, nulis. Oh, pantesan nih Cece suka menulis, jadi juara esai tingkat nasional maupun internasional. Dan Cece juga merupakan mahasiswa berprestasi utama Unsri. Boleh nggak tuh Cece sharing sedikit tentang gimana rasanya jadi mawapres utama gitu? Pasti kalian wanita juga penasaran tuh rasanya. Pasti rasanya bersyukur banget sih, apa ya, kami Tofo bersyukur banget sih atas apa ya, pemberian dari Sang Yang Adi Buddha untuk Cece apa ya bisa mendapatkan reward sebagai mahasiswa berprestasi utama di Universitas Sriwijaya. Kalau misalnya rasanya ya bersyukur dan gak menyangka sih pastinya, karena awalnya pun Cece nggak apa ya waktu maba itu nggak pernah sekalipun terbersit gitu pengen jadi mawapres atau apa, lebih ke reward sih atas apa prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 3 tahun di bangku perkuliahan ini. Seperti itu ya Cece. Cece tidak memikirkan dari awal tapi sudah jadi mawapres utama gitu kan Cece, luar biasa sekali. Dan ingin bertanya nih Cece, pernah nggak sih dalam mencapai goals Cece itu mengalami kegagalan? Pastinya gagal itu hal yang apa ya, makanan pertama Linda. Makanan pertama? Makanan pertama sebelum apa ya, mencicipi manisnya dapat juara itu pasti gagal. Pasti yang namanya apa ya, kan namanya kita tuh baru gitu, sama kayak kita mau masak atau bikin kue dari YouTube itu. Mudah banget ya kayak ngeliat orang di YouTube itu membuat kue itu kayak wah langsung cantik satu kali buat langsung. Betul banget tuh. Langsung wah gitu mekar apa ya hasilnya. Nah sementara waktu kita coba percobaan pertama, ya ampun kuenya banget, ternyata kita salah dikit nutupnya. Yang kedua kita coba lagi, lah kok ini kayak kemanisan ya kuenya. Terus kita coba lagi yang ketiga, apalagi yang salah. Jadi kayak iterasi itu sangat apa ya, wasting time, wasting energy untuk Cece sendiri sih. Kalau Cece sendiri kegagalan itu dihadapi dengan bagaimana sih Cece? Kalau saya sendiri sih menghadapi kegagalan itu sebagai bagian dari proses, karena kegagalan itu kan nggak bisa terelakkan gitu ya. Maksudnya ya pasti gagal gitu, kayak bukan jadi yang bikin saya down, bikin kita jadi nyerah. Justru gagal, saya tanya tuh sama panitianya, misalnya waktu pertama kali gagal lomba saya tanya nih, bisa minta transparansi nilai nggak kak atau apa gitu. Kita lihat, oh iya ternyata kita lihat ide kita dibanding ide-ide orang lain, oh ternyata belum spesifik, belum menjurus untuk menjawab solusi. Nulisnya masih nggak apa ya, nggak nyambung gitu antara satu paragraf ke paragraf lain. Terus kita coba evaluasi dari situ. Oke, kita evaluasi. Misalnya pertama dari peringkatnya itu hampir di bawah banget gitu. Misalnya 100 peserta, jadi peringkat 80 waktu saat pertama kali ikut. Itu pun udah di mentoring gitu sama kating-kating. Terus naik, udah tahu kan gagal di mana. Terus coba diperbaiki kegagalan itu. Ikut lomba kedua, peringkatnya 60. Ya berarti ada peningkatan ya, kan starting point yang kayak saya bilang tadi, nggak bisa kan langsung lompat teleportasi dari misalnya dari Banjarmasin ke Darmatirti, pasti kayak ada lewat, oh ada jalan yang agak berubah dikit, ada macet, ya sama sih kayak perjalanan, semua perjalanan gitu. Ya jadi kegagalan itu bagian dari proses dan kita harus menikmati proses itu ya Cece. Iya. Mengevaluasi, mencapai goals lagi. Kalau dari Cece ya, kan kalau Cece belajar dari kegagalan dan mencapai banyak-banyak goals itu, gimana sih cara manage waktu, manage time-nya? Pasti kalian kita juga penasaran nih, seorang mawapres Unsri, gimana sih cara manage waktunya? Aktif di organisasi dan aktif di lomba, gimana sih? Kalau Cece sih bukan manage waktu, tapi manage-nya prioritas gitu ya. Jadi kalau waktu itu kan sama ya, setiap manusia itu punya jatah 24 jam yang sama gitu. Betul sih. Bukannya apa ya, bukannya Linda dapat 30 jam terus saya 20 jam gitu. Oh, iya. Kan sama 24 jam yang sama. Gimana sih cara memanage waktu supaya prioritasnya itu apa ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau saya sendiri yang pertama pastinya kuliah Linda. Karena kan kuliah itu yang utama dan harus selesai gitu. Percuma kayak ikut organisasi, excellent di organisasi, lombanya ini tapi kuliahnya berantakan. Karena kan tujuan kita sekarang ini jadi mahasiswa ya pasti untuk lulus kuliah gitu, bukan untuk menjadi mawapres gitu. Pasti kan pertama impian semua orang, bukan impian sih,
hal yang dipengenin sama semua orang itu ya udah lulus kuliah setelah misalnya udah daftar kuliah gitu. Nah, yang kedua, gimana sih setelah misalnya kita udah ngerjain tugas, udah ada ngerjain presentasi, kalau sisi teknik ada praktikum, ngerjain laporan praktikum dan lain-lain, ya kita coba selipin gitu sedikit-sedikit, kayak misalnya ikut organisasi, coba-coba ikut lomba, eksplorasi skill kita gitu. Karena untuk kita dapat kerja nantinya ya nggak cukup kalau misalnya dengan IPK kita saja atau ijazah kita aja, pasti kan harus ada organisasi untuk menumbuhkan jiwa leadership dan soft skill kita. Nah, salah satunya Cece ikutnya KMBP. Wah, luar biasa. Cece ini jadi salah satu anggota divisi sumber daya manusia loh teman-teman. Angkatan 2018 Cece? Iya, 2018. Udah tua, nggak seperti Linda yang masih baru. Oh enggak. Tapi relasinya kuat tetap. Terjalin ya Cece. Terus nih Cece, Linda ingin tanya lagi nih, dari kalian kita juga mungkin penasaran nih, pernah dalam mencapai goals Cece itu, apa sih kesulitan yang dialami Cece? Pastinya kesulitan banyak sih Linda. Yang pertama pastinya kalau dari internal ya, kehilangan motivasi. Kan tadi saya udah bilang gagalnya itu banyak sebelum misalnya pertama kali menang lomba itu gagalnya banyak. Dan sama kayak kita excited bikin kue nyari YouTube, kita pertama tuh udah di sini gitu, udah semangat kayak roket banget semangatnya. Pas kita gagal itu gitu. Itu yang sebenarnya susah untuk dihilangin. Nah, dari situ kehilangan motivasi, jadinya males nggak mau nyoba lagi. Udah aja. Iya, itu namanya kan benar. Nah, itu kalau dari internal gitu. Tantangan itu gimana sih cara nge-overcome atau mengatasi tantangan tersebut? Kalau saya sendiri sih itu dikuatin lagi motivasinya. Kenapa sih aku harus menang? Kenapa sih aku harus coba lagi? Kenapa sih aku pengen gitu untuk kayak dapat sesuatu yang bisa dibanggakan dari diriku sendiri gitu. Apa dengan apa yang suka? Kalau misalnya kayak aku kan mungkin nulis, kalau Linda mungkin ini ya jadi pokok cici. Iya, dimakan ya. Spoilernya dikit ya di podcast kita. Iya. Iya, jadi kayak semua orang tuh punya passion yang beda gitu. Misalnya ada orang yang debat gitu. Ya pertama kali debat gagal gitu. Mungkin ya kayaknya semua orang sama, mungkin ada yang lebih ke bisnis gitu. Kayak ketum kita Koko Ardin itu kan bisnis cuan, cari cuan. Iya, jadi nggak semua orang itu punya goals yang sama gitu. Oke, ini kita udah sampai di penghujung sih ya. Satu pertanyaan tentang goals Cece nih. Sedikit rahasia dari Cece lain ya. Goals Cece itu apa sih? Kalian kita juga ingin tahu nih. Yang ingin dicapai dan belum tercapai sampai sekarang. Kalau yang ingin dicapai dalam waktu dekat pastinya lulus kuliah ya Linda. Semester 7 ya. Ada semester 7, jadi doain ya kalian minta semoga lancar. Amin. Ya kalau nggak bisa 4 tahun, setengah tahun udah bersyukur gitu. Oh iya, sadu. Terus kalau goals yang yang ingin dicapai dalam jangka panjang sih saya pengen seperti orang-orang pada umumnya ingin menjadi orang yang secara finansial stabil, sehat dan awet muda dan tetap cantik. Wah, luar biasa, semua orang mau juga ya Cek. Baiklah, sekarang di ujung banget nih, pesan untuk kalian Namita. Untuk kalian Namita yang menonton podcast ini, pertama jangan insecure, tetap percaya sama diri sendiri. Enak emang melihat keberhasilan orang lain itu kayak mulus banget jalannya, tapi kita nggak tahu rocky road adventure di belakangnya. Jadi kalau misalnya saat ini apapun yang kalian mau capai, percaya dan jangan lupa berdoa gitu, karena mujarab Linda. Oh luar biasa, kalian Namita, kalian yang sedang menonton ini sangat terinspirasi nih dari sosok Cenuka Mawapres Utama Unsri ya. Dia telah memberikan banyak tips, strategi dan tips-tips jitu lah ya dalam kehidupan kita, jangan insecure. Lanjut nih Cek, yang mengadakan podcast kita, BSO Cita. Kasih pesannya Cek untuk BSO Cita. Untuk teman-teman BSO Cita, terima kasih atas undangannya. Saya sendiri itu sangat sangat merasa wah bangga gitu udah diundang Cita untuk berbagi di podcast ini. Luar biasa. Sudah Cek, baiklah. Benar-benar sudah di akhir, kami ingin berterima kasih kepada Cenuka telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita menjadi narasumber. Dan kalian yang kita juga berdoa untuk Cenuka semoga cepat lulus, amin, tambah cantik ya, awet muda, semoga goals tadi tercapai Cek. Dan untuk kalian Namita dan teman-teman semua yang sedang menonton, Linda ingin menyampaikan, memberitahu tentang BSO Cita.
Apa sih itu BSO Cita? Jadi, BSO Cita adalah Badan Semi Otonom Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang. BSO Cita bertanggung jawab memberikan informasi terkait kegiatan agama Buddha, menyampaikan artikel Dhamma, melaporkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Palembang, lalu mempublikasikan berbagai produk jurnalistik melalui berbagai bentuk media. Dan juga tujuan dari BSO Cita ini adalah sebagai wadah kreativitas bagi mahasiswa Buddhis, khususnya keluarga mahasiswa Buddhis Palembang di bidang jurnalistik. Baiklah, BSO Cita kalian Anita, sampai di sini podcast edisi kita yang kedua bersama Cenuke, dan sampai jumpa. Namo Buddhaya. Thank you Cenuke. Baiklah Cenuke, sebagai bentuk apresiasi dari BSO Cita, Ketua BSO Cita akan memberikan sertifikat kepada Cenuke. Wah, terima kasih banyak. Iya, untuk itu kita pakai masker dulu, Ce. Menaati prokes. Nah, baiklah, kita undang saja langsung ya Ketua BSO Cita, Ce Selin, dipersilakan. Mari kita foto bersama. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami harap podcast ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai podcast kami, dan subscribe untuk mendukung kami. Dan jangan lupa hidupkan notifikasi karena kami tidak sabar bertemu dengan kalian lagi. Sampai jumpa lagi.